Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah audiobook, yaitu Buya Hamka dan Manhaj Salaf yang dikarang oleh Ustadz Muhammad Yasin. Memasuki bagian berikutnya, Buya Hamka menafsirkan dengan penafsiran tabi'in. Cara penafsiran mengikuti mazhab salaf seperti yang Buya Hamka rahimahullah jelaskan adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, Al-Quran dengan penafsiran sahabat, dan yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran tabi'in dan para ulama tafsir yang mengikuti mereka dengan baik. Tabi'in ini termasuk muridnya sahabat-sahabat Nabi. Jadi tabi'in ini orang yang hidup bertemu dengan sahabat Nabi, orang Islam yang beriman yang bertemu dengan sahabat Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, disebut tabi'in. Tentang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran tabi'in telah dijelaskan oleh Buya Hamka rahimahullah di dalam buku Tafsir Al-Azhar jilid 1 halaman 31 sampai 32. Beliau menjelaskan mengenal ayat-ayat yang menyebut rahasia alam, kejadian langit dan bumi, bintang, bulan dan matahari, hujan, lautan dan daratan, ombak dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu. Yang di atas sudah kita katakan bahwa maksudnya ialah untuk memperkuat akidah Allah. Demikian pula ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah, yaitu maksudnya untuk memperkuat akidah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Demikian pula ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah. Maka terhadap kedua persoalan ini tidaklah banyak keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penafsiran-penafsiran tentang ciptaan-ciptaan Allah ini yang paling populer itu di kalangan para tabi'in, karena para sahabat pada saat itu tidak menafsirkan hal-hal seperti itu, karena pada saat itu para sahabat lebih sibuk membangun peradaban, peradaban bagaimana Islam ini bisa tersebar di seluruh alam. Memang terdapat beberapa riwayat tentang itu dari kata-kata sahabat, tetapi yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan sanad sandaran adalah teramat sedikit. Ya, ada yang berbicara 1-2 sahabat-sahabat Nabi tentang kejadian-kejadian langit, bintang, bulan dan matahari, tapi cuma sedikit yang sahih. Memang ya betul lah, karena para tabi'in ini, murid-murid sahabat ini, dia itu orang-orang yang fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu. Makanya pada saat itu banyak kalangan dari luar Arab, luar Madinah, luar Mekah itu yang serius untuk mendalami ilmu-ilmu agama, baik itu dari tafsir-tafsir maupun dari penjelasan hadis-hadis Nabi. Itu dapat kita pahami sebab sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu lebih banyak perhatiannya dalam menjaga halal dan haram. Jadi pada saat itu sahabat itu lebih menjaga halal dan haram yang paling penting. Masalah fikih lah ya. Dan lebih tertumpah pada menyusun masyarakat yang baru tumbuh. Nah itu tadi sama aja seperti
yaitu menerapkan Islam, menyebarkan Islam, bagaimana bisa membangun peradaban masyarakat. Kemudian berperang dan berdamai, menaklukkan dan menerima jizyah. Nah ini menaklukkan dan menerima jizyah, jihad. Pada saat itu bagaimana Islam tersebar di seluruh dunia. Adapun tentang rahasia alam, kejadian langit dan bumi, atau tentang kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu itu, mereka percaya bulat saja kepada apa yang dikatakan Al-Quran, tak usah banyak bising lagi. Oh, para sahabat tuh ya percaya saja langsung tentang hal-hal yang berkaitan tentang, yaitu tadi ciptaan-ciptaan Allah, seperti ya ada kejadian langit dan bumi, mereka terima-terima saja, nggak pernah membahas seperti itu, karena mereka tuh memang iman ya, didikan murid langsung dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga berkaitan akidah tuh, seperti Allah istiwa, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, itu mereka diam, nggak banyak berbicara ya, nggak membahas. Mereka mengimani saja tanpa mentakwil, menyamakan atau membagaimanakan, membayangi, enggak. Makanya para sahabat tuh ada salah satu seorang tokoh, namanya siapa lah ya, saya lupa itu. Jadi sahabat tuh tidak pernah terpengaruh filsafat sedikit pun tuh, para sahabat tuh kehidupannya tidak pernah terpengaruh filsafat sedikit pun. Mereka murni dari wahyu, produk wahyu. Akan tetapi setelah zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat, artinya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan setelah banyak orang Yahudi dan orang Nasrani masuk Islam, pada masa itu timbullah satu golongan yang dinamai tukang cerita, yaitu Al-Qasas. Tukang-tukang cerita itu duduk membuat halakoh di dalam masjid-masjid, lalu bercerita macam-macam cerita, termasuk kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Maksudnya untuk memberikan pengajaran-pengajaran sebagai tabligh di zaman kita sekarang ini, supaya cerita itu lebih enak didengar, lebih menarik hati. Banyaklah ditambahi bumbu-bumbu yang tidak asli, terutama dari cerita-cerita Israiliyat tersebut. Pada waktu itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup menunjukkan kurang suka kepada cara yang demikian. Setelah Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat, suatu kali beliau masuk ke masjid dan dia turut mendengar tukang-tukang cerita itu. Dengan tegas, mulai waktu itu beliau larang dan beliau beri peringatan bahwa barang siapa yang hendak memakai juga memberi tabligh cara berkisah itu, hendaklah menurut yang tersebut dalam Al-Quran saja, jangan dilebih-lebihkan. Yang beliau suruh meneruskan mengajar atau bertabligh di dalam masjid itu hanyalah seorang saja, yaitu Imam Hasan Al-Basyri rahimahullah yang terkenal. Sebab kalau beliau berkisah tidaklah berlebih-lebihkan, sehingga maksud kisah sebagai dakwah tidak tertukar menjadi bermacam seperti dongeng-dongeng. Sayyidina Ali bahkan turut pula mendengarkannya sebentar, tanda sukanya, lalu keluar. Oh, jadi pada saat khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, melihat tabligh yang menyampaikan tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang langit dan cerita lainnya, sahabat Ali ini tidak suka ya, karena ada bumbu-bumbu seperti yang ditambah-tambah berkaitan sejarah-sejarah yang lain yang dibumbu-bumbui dengan kisah-kisah Israiliyat. Makanya sahabat Ali tidak menyukainya dan melarang tabligh seperti itu. Dan beliau menunjuk salah seorang tabi'in yang paling terkenal tuh Imam Hasan Basri, itu Al-Basri rahimahullah, untuk menyampaikan, karena beliau ini tidak pernah menambah-nambah, tidak pernah dicampur-campur dengan kisah Israiliyat. Kemudian datanglah zaman tabi'in. Kalau mengenai hukum-hukum halal dan haram, sebagian besar mereka tetaplah menuruti saja garis guru mereka, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Akan tetapi dalam ayat-ayat yang mengenai ilmu alam tadi dan mengenai kisah-kisah umat Yahudi dan Nasrani, atau sengaja diambil oleh penafsir sendiri, cerita-cerita yang tidak masuk akal atau dongeng-dongeng, saat itulah masuk menyelundup. Misalnya hikayat bahwa bumi kita ini terletak di atas tanduk lembu, dan kalau lembu itu bergerak terjadilah gempa bumi. Bertambah jauh dari zaman Rasul dan Salaf, dan bertambah jauh dunia Islam dari ilmu pengetahuan, bertambah banyaklah dongeng-dongeng semacam ini hingga saat ini. Israiliyat itu dapat kita bagi tiga. Jadi kisah Israiliyat itu dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, yang sesuai dengan kebenaran, yang ada persetujuannya dengan Al-Quran, sebab ada riwayatnya yang sahih dari Nabi SAW yang semacam itu, tentu tidak ditolak. Meskipun kita sadar bahwa bukanlah Al-Quran yang dikuatkan oleh cerita itu, melainkan cerita itulah yang menjadi ada nilainya, sebab ada kesaksiannya dari Al-Quran. Tuh, kedua, nah itu syarat kedua, cerita-cerita yang terang dustanya, maksudnya bukan syarat ding. Maksudnya kalau ada kisah Israiliyat ini kita dapat melihat kisah itu, yaitu dengan cara yang kedua, cerita-cerita yang terang dustanya yang berlawanan dengan riwayat yang sahih dan masyhur dari Nabi SAW, atau berlawanan dengan maksud ayat atau tidak sesuai dengan dasar ajaran Islam. Seumpamanya cerita Ghoronik yang terkenal, yang terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW telah berdamai dengan kaum Quraisy sebab beliau telah sudi mengakui berhala Ghoronik. Nah ini. Ketiga, yang tidak membawa persoalan baru, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak pula membenarkannya, dan kedatangan riwayat itu tidak membawa faedah bagi agama, dan kalau ditinggalkan tidak pula merugikan. Yang semacam ini menurut Ibnu Taimiyah tidaklah kita benarkan dan tidak pula kita dustakan. Selain itu, riwayat-riwayat semacam ini kadang-kadang ahlul kitab sendiri pun berselisih di dalam membawa riwayatnya. Misalnya perselisihan cerita ahlul kitab tentang berapa orangkah banyaknya pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi. Setengah mengatakan hanya bertiga, 4 dengan anjingnya. Setengah lagi mengatakan berlima, 6 dengan anjingnya. Sampai juga pertikaian mereka tentang warna anjing itu. Dan banyak juga Israiliyat tentang tongkat itu bercabang 2 atau tidak. Bahkan ada pula riwayat bahwa tongkat itu ada beberapa tulisan beberapa rajah atau isim dan beberapa huruf yang disuntingkan pula oleh Al-Bunni di dalam kitab perdukunannya yang terkenal bernama Syamsul Ma'arib Al-Kubra. Nah itu, wah, hebat banget ya orang yang bikin buku ini ya, teliti banget. Tafsir kita ini ditulis di zaman modern, di zaman ahli-ahli agama yang berpengetahuan luas telah bertemu dengan ahli-ahli pengetahuan yang mendapat pendidikan modern. Maka kalau tafsir ini dicampur aduk dengan Israiliyat, niscaya tidaklah ada akan harganya buat menjadi dakwah kepada orang yang hendak langsung mengetahui isi Al-Quran. Israiliyat itu adalah sebagai dinding yang menghambat orang dari kebenaran Al-Quran. Kalau di dalam tafsir ini ada kita bawakan riwayat-riwayat Israiliyat itu, lain tidak ialah buat peringatan saja. Jadi Buya Hamka ini tidak terlalu ya membawa riwayat Israiliyat. Beliau jika membawa itu cuman untuk peringatan saja, bukan perkara akidah atau ibadah atau hal-hal yang berkaitan yang paling penting dalam agama. Demikianlah kita uraikan tentang 3 sumber dari penafsiran mengenai 4 bidang dari isi Al-Quran yang akan ditafsirkan itu. Penafsiran pertama hendaklah diambil dari sumber sunnah Rasulullah SAW. Kedua, dari penafsiran sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
dan ketiga dari penafsiran tabi'in. Bolehkah kita menambah pula? Nah ini jadi di buku ini ditulis bolehkah kita menambah pula? Tadi sudah dikatakan panjang lebar, dijawab nih bahwa mengenai halal haram, cara ibadah, nikah, talak, rujuk, pendeknya yang berkenaan dengan hukum, kita tidak boleh menambah tafsir lain. Sebab tafsiran yang lain bisa membawa bid'ah dalam agama. Akan tetapi dalam hal yang lain-lain terdapat pula perlainan pendapat ulama. Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menafsirkan Al-Quran dengan ra'i, pendapat sendiri dengan tidak berdasar pada sumber yang telah ditentukan itu adalah haram. Sampai di sini penjelasan Buya Hamka rahimahullah. Kesimpulan sangat jelas dan terang sekali Buya Hamka rahimahullah dengan tegas mengikuti manhaj salaf, atau boleh juga disebut dengan mazhab salaf, seperti yang biasa beliau rahimahullah sebut, yakni menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW, penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum, dan penafsiran para tabi'in serta para ulama tafsir yang mengikuti mereka dengan baik ketika menafsirkan Al-Quran. Dengan kata lain, Buya Hamka rahimahullah di dalam beragama senantiasa berusaha istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus sholih. Demikianlah bab pertama ini berkaitan cara Buya Hamka menafsirkan Al-Quran. Bagaimana tafsir-tafsir yang dikembangkan beliau ini adalah menafsirkan seperti cara-cara ulama para salafus soleh menafsirkan, seperti Imam Tabari dan Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.